Apa ya? Derby Klasik leg yang kedua. Skor 1 sama. Dan 1 round terakhir yang akan memberikan poin kemenangan dan juga posisi yang jauh lebih baik. Jadi sekali lagi Derby Klasik, mana suaranya? Wow, dan ini dia untuk game penentuan kita di game yang ketiga. Dengan permainan agresif yang bisa saja dimainkan oleh kedua belah sisi. Entah itu dari sisi RQ Hoshi maupun dari EVOS. Karena penggunaan Kimi yang juga akan sangat ngebantu rotasi cepat ya. Ditambah dua-duanya untuk dari sisi romernya pun sama-sama menjadi inisiator. Tapi tahu. Toy. Aduh, What? Solo kill itu dia. Oke, solo kill dari Erlangga di depan berbeda. Respon mendapatkan respon yang sama. Wow. Iya itu dia. Kanan kiri solo kill, what happened? Karena tadi kalau kita lihat tembok dari Groknya cuma menuju ke mid lane. Jadi yang minionnya diunggulkan dari RRQ cuma mid lane-nya doang. Gold lane dan EXP tidak mendapatkan keuntungan dari tembok Grok barusan. Waduh, tapi dua lane udah menang nih. Berarti kalau misalnya udah ada 1 poin eliminasi yang bisa dipegang. Dan ngeliat dari kayak opsi ke arah emblem yang ingin dimainkan juga. Ini tipikal Cici yang bisa nge-build banget ke area damage dengan emblem fighter yang dia mainkan. Sama seperti dengan dulu, tapi Tenacity ngebuat dia akan jauh lebih sustain. Ya tapi lihat deh, gold swing-nya. Ini loh alasan kenapa di patch sekarang solo kill begitu mahal harganya. Langsung leading 700 gold. Ini yang ngebuat RRQ dalam keadaan yang benar-benar under sekali untuk early game-nya. Tidak terlalu manis untuk dijalankan karena Nathan juga nih. Tipikal hero yang butuh waktu dan butuh item yang cukup agar bisa nge-spike di mid game nanti. Nah, meskipun memang masih belum terlalu terasa lah ya perbedaan dari early game kita. Tapi mungkin dengan adanya solo kill ini ngebuat secara individual untuk kedua belah side laner kita. Jadi punya atribut yang lebih maksimal. Dan sekarang masuk ke area turtle dengan Dangerous Grass. Dan itu dia aksi pengeroyokan. Res menjadi korban selanjutnya. Tidak adil, 3 menghadapi 1, tapi ini kenyataan yang harus dihadapi juga karena Turtle akan segera dipegang. EVOS kembali dengan 4 pemain mereka. Oke. Apa yang akan terjadi di mana sekarang dari Turtle-nya langsung saya ditangkap pemain dari EVOS. Bahkan sekarang mereka berhasil untuk langsung bisa menggusir ke arah beberapa player. Bahkan Nidok harus terusin mundur dengan level 3 yang masih dia milikin. Wah, tapi ini early game yang bersih sih, Prof, dari EVOS. Mereka benar-benar unggul antar individual. Itu yang mungkin bisa dibilang ya Nevinial. Itu yang mungkin bisa disimpulkan. Bagaimana cara mereka melakukan solo kill, laning, dan pondasi terpenting emang laning. Dan lihat Res belum mendapatkan final slash. Oke, kembali kah? Dan Res again and again. Pasti bakal dimakan terus. Plating full juga di bagian top lane untuk Albert. Ini bakal menguntungkan bagi EVOS leading gold yang tidak akan bisa dijawab dengan mudah. Karena mereka nggak bisa menemukan jawaban yang pasti. Karena pondasi dari awalnya udah runtuh. Wow. 3 kali Rester pick off di area top lane dan belum ada pertukaran sama sekali. Ini jadi masalah karena RRQ meskipun mereka tadi sempat ngebawa 3 pemain ke bagian bottom lane, opsi untuk mendapatkan kick off ke area Cici ini masih sangat minim. Masalahnya belum ada ultimate, Resnya pun masih ada di level 3. Waduh, jauh banget. Dan ingat sekarang nggak bisa beli sepatu rom lagi di atas menit yang kedua. Jadi nggak bakal mendapatkan pendapatan gold ketika gold kita paling bawah. Ini beda 4 level antara kedua belah sisi XP lane. Udah pasti 1-0-2 dengan adanya Turtle dan teamfight participation yang didapatkan dari Randy. Ini yang membuat RRQ dalam keadaan yang sangat-sangat jauh goldnya. Dan itu dia ada aksi lagi di mana Tsunami Slam dan Nidok tidak sempat untuk bisa mengeluarkan tectonic charge. Gak ada cerita itu, bro. Nggak bisa juga dalam keadaan seperti itu terkena chain CC dan Randy dia udah punya curse helm. Sekarang damage dari Rondel akan terus bertambah. Oke. Bahkan sekarang Rich mau tidak mau ada Crimson Maker tadi yang udah langsung dikeluarkan. Wah, Berhasil menyelamatkan diri. satu flicker juga ya yang mau nggak mau harus dibuka tadi, tapi untungnya belum ada korban jiwa tambahan lagi dari RQ. Karena sekarang mereka lagi struggle banget nih, bahkan untuk dapetin purple buff aja akan sangat terganggu. Yap. Dapat dia Albert yang dapat. Oke, ada 1 tambahan lagi nutrisi untuk Albert. Waduh, dan semakin terburuk lagi berarti untuk Persik. Entah itu dari segi leveling, dari segi itemizations yang akan sangat dibatasi, ditambah outer turret bottom lane.
Itu dia tadi Ki, recall sambil teriak beras kali begitu. Ini dia yang membuat Albert semakin leading, Pak Pulung. Yap. Lihat levelnya, Versik baru on the way, level yang ke-8. Albert udah berada di level yang ke-8. Plating full juga di bagian bottom lane. Yap, siapa yang akan menjadi korbannya? Kembali Tsunami Slam dikeluarkan. Men-trigger kembali lagi satu buah spell yang sangat mahal bagi seorang Grok. Karena itu senjata dia untuk bisa ngebuka inisiasi dengan tectonic charge-nya. Tapi tidak akan ada untuk 2 menit ke depan. Buset deh. Oke, Vanessa Lens tadi terlihat. Tapi ini dia momen dari tectonic charge yang tadi. Hanya saja belum ada follow-up damage yang pada bisa menjanjikan. Waduh. Sebuah point kill. Bahkan Vengeance yang terlihat dari respon tidak memberikan impact apapun walaupun Ireland-nya. Berhasil langsung di dodge, berhasil langsung dilenyapkan. Tapi coba lihat depan yang berbeda. Range yang masih berusaha untuk bisa menyamakan diri satu terakhirnya. Reggie down, tapi sekarang Toy masih berhasil menyamakan diri pula. 3 ditukarkan dengan 2 pemain, tapi balik lagi yang menjadi sangat mahal adalah bagaimana dari EVOS akan segera meruntuhkan outer turret di area mid lane dan juga Versik. Setidaknya ada 1 poin eliminasi bisa dipegang oleh seorang Versik untuk bisa mengejar ketertinggalan level yang sempat terjadi. Iya, gampangnya Ki emang nggak mau ngebiarin Randy tumbang sendirian ya, makanya tetap ngebawa Rins tadi. Tetap dapetin trade juga. Jadi EVOS tetap unggul dari sisi manapun, walaupun kebetulan RRQ mencoba untuk melakukan build up, melakukan sesuatu. Karena dari tadi mereka yang dalam keadaan undernya loh, mereka tertekan terus, mereka behind dari segi gold. Sekarang EVOS dengan setup menuju ke area turtle, harusnya mereka lebih sadar. Mereka yang lebih bisa menguasai map. Dan Randy, wah ini sih, dia dari tadi yang benar-benar jadi acuan agar Ki lebih mudah melakukan Tsunami Slam. Iya, dan aku sebenarnya suka sih dengan satu inisiasi yang tetap dibuka ya sama RRQ. Karena akhirnya mereka juga bisa dapetin trade, setidaknya poin eliminasi dipegang. Nyoba Supaya ada sesuatu. tabungan pecah ya. Daripada kena pressure terus-menerus dan mereka nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau untuk Turtle mungkin memang udah nggak bisa terlalu banyak lagi dilakukan. Ini beda sih kalau turtle ya, karena Iya. dari awal kita udah bilang, kalah laning itu jadi fondasi. Oh, ada kita. Yap. Itu dia ada 1 orang lagi tapi ternyata untuk sekarang Versiknya masih berhasil menyamakan diri. Tapi tidak dengan pergerakan di depan Rince pun menjadi korban mendadak. Ada 3 player dari RRQC. Hanya menjadi notifikasi Prof. Hilang, What? hilang semuanya. Cepat sekali. Hanya untuk membuka ruang bagi Toy. Dan out of nowhere, sebuah pertanyaan, kenapa bisa Versik yang kena? Yap. Saat dia membuka Quad Shadow ternyata. 3 hilang, 1 cedera parah. Namun untuk sekarang, coba lihat. Mereka berusaha untuk bisa kembali keluar dari zona yang begitu menyakitkan. Ini TKP yang menyeramkan ya, karena siapapun yang keluar akan bisa dimakan. Dengan Tsunami Slam di tangan Ki, bahkan nggak melakukan hiding lagi ya. Ini belak-belakan banget loh dari EVOS untuk ngebuka setiap inisiasi, pokoknya ada yang lewat. Ya udah mereka ambil. Itu percobaan ya namanya. Iya. Cobaan yang emang dari tadi dilakukan sama EVOS berkali-kali. Ki-nya juga nggak ragu karena ini adalah dangerous grass. Dia tahu ini adalah hero yang cocok untuk bisa bermain dengan metode cepat. Tempo yang tinggi dari EVOS. Early game menang, ngegulungnya lebih mudah. Itu yang selalu dilakukan sama EVOS. Action Pulse tadi terlihat. Satu barir yang sudah langsung dikeluarkan pula. Kan Tectonic Chat tadi berhasil mendapatkan Garaki. Tapi itu dia sudah bisa langsung dikeluarkan berhasil mendapatkan satu player. Dan itu adalah Versik. What? Call the ambulance but not for me. Untuk Versik ternyata Ki-nya selamat. Dia tahu dia bakal dikejar, dia tahu bakal disamperin dan ternyata dia spam Tsunami Slam-nya. Dia menanti Prof kehadiran dari 1 orang yang memang mau datang ke tempatnya. Oke, Idok. Mau tidak mau harus menerima begitu banyak damage yang bisa dihasilkan oleh Rodal. Sementara Entropy harus tetap di-spam terus-terusan. Itu POV-nya Ki, strike. Dapat ikan besar ternyata. Mahal banget sih. Mahal banget untuk dapat langsung karya jungler, apalagi Versik ya. Yang jadi satu masalah terbesar mungkin buat sekarang, karena dari Toy juga masih belum powerful dengan item-item yang masih sangat terbatas. Itu strike-nya parah loh. Kraken juga parah itu. Ya ini kita kalau ngeliat dari dominasi seperti ini ya, apalagi dengan menuju ke 7.000 gold. Ini possible 10.000 gold, by the way Nevin. Yap. Ditungguin dulu juga biar minionnya muncul terlebih dahulu. 943 Lord akan muncul. Ya, waktu yang sangat tepat untuk EVOS kalau misalnya mereka ingin ngebuka inisiasi lagi. Tapi untuk RRQ, ini waktu yang sangat buruk. Oke, dan Tsunami Slam kembali. Ada flicker berhasil dikeluarkan nih, Dok. Lagi ya dipaksa defensif. Jadi tectonic charge ofensifnya nggak bakal bisa terjadi kecuali EVOS-nya yang blunder. Nunggu
Viego ke arah blunder ya. Satu posisi yang sangat tidak mengenakan memang buat RRQ. Tapi ya ini mungkin penyesalan aja karena early game tadi yang bisa dipegang sama EVOS dengan sangat jauh efeknya seperti ini. 7.000 keunggulan dan loot yang sedang berjalan dari area mid lane. Ini akan dibawakan oleh EVOS dari sisi frontline, dari sisi inisiator mereka sangat ready. Apalagi dari output damage yang bisa mereka pegang. Karena ada 3 damage dealer nih berarti. Yang Pertama, ini dia tidak strike berhasil mendapatkan satu play dan itu dia. Tsunami Slam langsung dikeluarkan bahkan Nidok campur dan harus meregang nyawa secara cepat. Namun untuk sekarang apa yang akan langsung mereka lakukan di mana Reza pun menjadi korban tambahan bahkan sekarang poinnya satu orang yang bisa menghantarkan satu damage per second saat tinggi. Tapi tidak bisa melakukan banyak hal. menyisakan 2 pemain saja, bahkan Wave ini dari area mid lane masih dalam perjalanan menuju ke area tengah. Persik dan juga Riz menjadi Itu pemain dia terakhir. satu wave million yang akan menggantarkan Derby Classic leg yang kedua milik EVOS. Jatuh ke tangan EVOS. 2 berbanding 1 poin. Game pertama yang memang bisa dipegang oleh RRQ, tapi game kedua dan game yang ketiga sang macan putih membuktikan power mereka sebenarnya. Game cepat, dominasi bahkan di tangan EVOS. Balas dendam yang terbaik.